Percuma lapor OJK dan juga lapor polisi ketika kalian bermasalah dengan DC lapangan pinjaman online atau mungkin DC pinjol. Karena laporan kita itu jarang banget ditanggepin dan juga mungkin cenderung tidak ditanggepin. Nah, ini pasti sering banget kalian pikirkan kan? Karena ya udah banyak lah ya kita lapor-laporan tapi kok nggak jelas nih juntrungannya kayak gimana. Itu wajar, maklum. Tapi buat saya pribadi, teman-teman tetap harus lapor. Ya, karena jangan sampai DC lapangan atau pinjol-pinjol itu dengan seenaknya ke depannya karena merasa orang-orang udah pada malas lapor, akhirnya mereka semakin tidak terkontrol. Tetap lapor ya, mau itu ditanggepin atau tidak, ya tetaplah lapor ya. Itu penting banget karena biar DC pinjol atau mungkin oknum-oknum pinjol tidak semena-mena dalam proses penagihan. Kalian sudah tahu lah, mereka banyak banget laporan-laporan yang semena-mena cara penagihannya, maki-maki dan lain sebagainya, yang juga tidak jelas juga mereka ini sebenarnya DC asli atau oknum atau mungkin ya orang yang mengaku-ngaku DC atau freelance DC, kita tidak pernah tahu ya. Nah, sekarang gimana sih cara kita untuk melaporkan dan pengen segera ditanggepin dan pengen segera diproses? Paling gampang adalah melalui surat pembaca. Nah, surat pembaca ini ada di media cetak, ada juga di media digital. Paling gampang menurut saya adalah di mediakonsumen.com. Itu di situ adalah sebuah surat pembaca yang isinya banyak komplainan. Teman-teman bisa akses dan cek. Banyak orang-orang yang bermasalah dengan Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, ada kami yang akhirnya ditanggepin oleh pinjolnya langsung. Kenapa? Karena yaitu berbahaya untuk nama baik mereka. Jadi kalau mereka mengabaikan, artinya mereka sama aja kayak membiarkan berita buruk beredar tentang diri mereka, tentang perusahaan mereka, sehingga akan menurunkan ya kredibilitas mereka. Nah, di situ kita akan di follow up, kita akan mendapatkan tanggapan, dan itu akan jauh lebih mudah. Karena gini, sebenarnya kalau ada penagihan-penagihan yang kurang ajar, penagihan-penagihan yang ibaratnya melanggar aturan, terkadang pinjolnya pun juga nggak tahu. Karena kan mereka menyewa pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini ya si DC lapangan tersebut. Sebuah perusahaan yang menyediakan DC lapangan sebagai tim penagihan untuk proses-proses ya penagihan hutang. Nah, ini sebenarnya kalian harus lapor, biar pihak pinjolnya ya mau nggak mau dia harus mengurusnya. Karena sudah berada di media online, yang mana ini juga bahaya juga ya, sekali lagi buat reputasi mereka. Jadi mereka pasti mau nggak mau akan menanggapinya. Ya meskipun ini juga nggak bisa kita jadikan acuan 100% bakal berhasil. Ya mungkin 50% aja udah syukur lah, tapi setidaknya ada respon. Ada apa ya, pintu yang terbuka sedikit gitu ya, untuk memprosesnya menjadi lebih jauh lagi. Ya, sekali lagi sebelum mengakhiri video ini saya ingin sampaikan buat teman-teman juga masalah galbe pinjol bukan masalah yang besar. Mau galbe sekarang nanti nggak ada masalah, mau bayar sekarang nanti juga nggak ada masalah. Sanksinya jelas kok, denda dan slik OJK, udah kelar. Ya, nggak ada sanksi pidana, apapun itu nggak ada. Jadi nggak usah takut kalau memang masih kepepet dan belum ada uangnya, ya udah bayar nanti-nanti aja. Nggak usah dipaksakan bayar sekarang juga. Ya, mending galbe aja dulu dibandingkan kalian harus gali lubang tutup lubang, dibandingkan kalian harus menderita, harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, ya lebih baik galbe dulu aja. Masalah penagihan dan lain sebagainya itu urusan belakang, nggak usah terlalu dipusingin, nggak usah terlalu ditakutin. Ya, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, tetap semangat juga buat teman-teman semuanya. Teruslah berdoa, barangkali akan ada jalan keluar yang akan kalian dapatkan dengan berdoa tadi. Ikhlaskan, pasrahkan, sabar sesabar-sabarnya, karena ini adalah urusan soal siapa yang lebih kuat mentalnya. Orang yang mentalnya tidak kuat akan sangat tersiksa, akan sangat putus asa, dan orang yang mentalnya kuat akan menganggap ini semua biasa aja. Tapi untuk dengan bermental kuat ini tidak bisa kita dapatkan langsung begitu aja, tapi perlu yang namanya kesabaran, keikhlasan, dan ya pasrah aja sama Tuhan apapun yang akan terjadi. Karena dengan begitu teman-teman bisa fokus kepada apa yang memang seharusnya kalian fokuskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.